Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Evida Fitri, Prodi KPI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gaya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan bekerja dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, mengawasi, dan bertindak atas informasi. Apa saja gaya komunikasi dalam organisasi yang bisa biasanya terjadi dalam sebuah organisasi? Yang pertama yaitu gaya komunikasi atau communication style. Didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Seperangkat perilaku interpersonal khusus yang digunakan dalam situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari perilaku komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan tanggapan atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu juga. Kesesuaian dari situ gaya komunikasi yang digunakan bergantung pada tujuan dan pengiriman. Harapan dari penerima. Gaya komunikasi yang dikendalikan ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksudnya untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan namanya komunikator satu arah atau one-way komunikator. Pihak-pihak yang memakai kontrol gaya komunikasi ini lebih mengarahkan perhatian kepada pengirim pesan dibandingkan upaya mereka untuk berbagi pesan. Mereka tidak memiliki rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau umpan balik tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain yang mematuhi pandangannya. Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini tidak berusaha menjual gagasan agar penjualan bersama, namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain yang meminta. Gaya komunikasi yang mengendalikan ini sering dipakai untuk mempersatukan orang agar bekerja dan bertindak secara efektif dan pada umumnya dalam bentuk kritik. Namun demikian, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain memberi tanggapan yang negatif pula. The equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini adalah tersedianya landasan kenyamanan. Gaya komunikasi ekualitas ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal maupun tertulis yang bersifat dua arah atau lalu lintas komunikasi dua arah. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka, artinya setiap anggota organisasi dapat menggunakan gagasan atau pendapat dalam suasana yang rileks dan santai dan informal. Dalam suatu suasana yang demikian memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan
Pengertian bersama. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta membina hubungan baik dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun dalam hubungan kerja. Gaya kesetaraan ini akan lebih memudahkan tindakan komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini efektif dalam memelihara empati dan kerja sama, khususnya dalam situasi untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. Gaya komunikasi ini pula menjamin berlangsungnya tindakan berbagi informasi di antaranya para anggota dalam suatu organisasi, yaitu the structuring style. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan verbal secara tertulis maupun lisan untuk mendapatkan perintah yang harus dilaksanakan. Penjadwalan tugas dan bekerja serta struktur organisasi mengirimkan pesan lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Stockdale dan Cons dari The Bureau of Business Research of Ohio State University menemukan dimensi dari kepemimpinan yang efektif yang mereka beri nama struktur inisiasi atau initiating structure. And Jones menjelaskan bahwa pemaksa struktur yang efisien adalah orang-orang yang mampu merencanakan pesan-pesan verbal, lebih memantapkan tujuan organisasi, kerangka penugasan, dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengiriman memahami bahwa lingkungan pekerjaan yang berorientasi pada tindakan action oriented. Gaya komunikasi dinamis ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor, para wiraniaga, penjual. Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah merangsang atau membuat pekerja atau karyawan untuk bekerja lebih cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi dan bersifat kritis. Namun dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah kritis tersebut. Yang kelima yaitu the relegation style. Gaya komunikasi ini lebih menunjukkan kesediaan untuk menerima saran pendapat ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengiriman pesan memiliki hak untuk memberikan perintah dan mengontrol orang. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengiriman atau pengirim pesan lama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman teliti, serta pilihan untuk bertanggung jawab atas tugas ataupun pekerjaan dibebankannya. Yang keenam, the withdrawal style. Akibat muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindakan komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa masalah atau kesulitan antara pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.